Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Terlahir di dunia tanpa merasakan kasih sayang dari orang tua tentu sangat membuat hidup menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Putus asa, bahkan terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Jepang dengan judul Sodako. Film ini dirilis pada tahun 2019 dengan disutradarai oleh Hideo Nakata dan dibintangi antara lain oleh Eleiza Ikeda dengan memainkan tokoh karakter Mayumi, seorang psikolog di sebuah rumah sakit. Film ini diangkat dari novel karya Koji Suzuki dengan judul Tide, dan juga mitologi masyarakat Jepang tentang hantu Sodako, hantu yang akan datang apabila mendengar jeritan hati seorang anak yang dilukai oleh orang tuanya sendiri. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Awal kisah diceritakan seorang gadis kecil hidup kesepian. Sebenarnya ia tinggal di apartemen bersama ibunya, namun ibunya mengurung dirinya pada sebuah lemari kecil. Gadis kecil itu tidak memiliki nama, namun ibunya sering menyebut dirinya adalah Sodako, karena ibunya berkeyakinan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Sodako. Ibunya hendak membakar apartemen yang ia tempati. Setelah menuangkan bensin di lantai, dari celah pintu ibunya melongok dengan berlinang air mata. Ibunya berkata, "Kamu adalah reinkarnasi dari Sodako, dan kamu akan membawa kematian untuk orang lain. Hari ini adalah hari terakhirmu merasakan kesepian. Ibu akan pergi bersamamu." Usai menutup perkataannya, sang ibu hendak menyalakan korek api. Namun mendadak aura mencekam datang. Gembok yang digunakan untuk mengunci pintu kamar putus dengan sendirinya. Gadis kecil itu keluar dengan raut wajah seram penuh amarah. Lampu utama pada ruangan tersebut jatuh ke lantai dan percikan api dari lampu dengan cepat menyambar bensin di lantai. Gadis itu menghampiri wanita bergaun putih yang mungkin itu adalah sosok Sodako. Mayumi adalah seorang psikolog pada sebuah rumah sakit. Seorang ibu-ibu yang merupakan salah satu pasiennya, hari ini dia datang dengan perasaan bahagia karena dirinya sudah sembuh. Ia sangat berterima kasih kepada Mayumi. Gadis kecil tanpa nama berjalan menyusuri jalan penyeberangan. Nampak ada seorang wanita menghampirinya. Namun ketika gadis membalikan pandangan, wanita itu langsung berlari memanjat pagar dan menjatuhkan diri ke bawah. Gadis itu meratapi wanita itu. Tiba-tiba datang seorang petugas menanyakan, "Ada apa? Sedang apa di sini?" Gadis kecil itu hanya menatap sebentar lantas melihat lagi ke bawah. Namun wanita itu sudah tidak ada di sana. Tak berkata-kata sedikit pun gadis kecil itu pergi menjauhi petugas. Namun ia mendadak pingsan. Di rumah sakit, Mayumi bertugas menangani gadis kecil itu. Tak berselang lama datang petugas kepolisian yang hendak mengusut motif kasus kebakaran di apartemen. Polisi menjelaskan bahwa gadis kecil tersebut adalah anak dari tersangka pembakaran, yakni ibunya. Diawali dengan pertanyaan ringan, polisi mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tidak berkata apapun, hanya memberikan info bahwa ibunya memanggilnya dengan sebutan Sodako. Polisi yang kesal mulai meninggikan nada bicaranya. Gadis kecil itu menatap tajam miniatur yang ada di ujung ruangan, dan hanya Mayumi yang mengamati keanehan dari gadis kecil itu. Kemudian Mayumi menghentikan sesi pertanyaan. Mayumi mengatakan bahwa gadis ini masih sangat terpukul. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Mayumi mencoba pendekatan kepada si gadis kecil. Gadis kecil mengatakan bahwa dirinya sangat kesepian. Ia selalu dikurung ibunya di lemari, dan ibunya meninggal saat kebakaran itu. Mayumi menguatkan gadis kecil itu. Saat menggenggam tangan gadis kecil, si gadis kecil melihat kesedihan Mayumi. Mayumi kecil selalu merenung. Mayumi kecil hidup dan tumbuh besar di sebuah panti asuhan. Adik Mayumi bernama Kazuma. Kazuma ini sangat berambisi menjadi seorang YouTuber terkenal. Suatu ketika saat sedang makan siang, Mayumi mendapatkan telepon dari rekan Kazuma.
Ia mengabarkan bahwa Kazuma hilang dan tak bisa dihubungi. Kemudian Mayumi dan rekan Kazuma ini mengadakan pertemuan. Rekan Kazuma mengatakan bahwa Kazuma menemui sebuah masalah dalam hidupnya. Viewers dalam kanal YouTube-nya mulai menurun, maka dengan tekad bulat ia harus merubah isi kontennya. Ia ingin membahas hal-hal mistis. Dan untuk pertama kalinya ia melakukan uji nyali dengan mengunjungi apartemen yang masih dalam kasus penyelidikan polisi. Sebenarnya pada sekitar bangunan itu sudah dipasang garis polisi atau garis kuning, dan itu artinya tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Namun si Kazuma ini tetap melakukannya. Rekan Kazuma mengatakan kepada Mayumi bahwa dirinya sudah melarangnya, namun perkataannya tidak didengarkan. Sebelum pergi, rekan Kazuma mengatakan bahwa video uji nyali Kazuma di apartemen yang ia unggah pada kanal YouTube-nya sudah dihapus oleh polisi, tapi di internet sudah banyak yang menyebarluaskan. Di rumah, Mayumi mencari video uji nyali Kazuma. Ia menyaksikannya dan ia menemukan kengerian-kengerian pada video itu dan sebuah lemari kecil yang ada pada video seperti yang pernah gadis kecil ceritakan kepada Mayumi, dan Mayumi mulai melakukan cocok logi. Dan juga pada akhir video Kazuma, ia nampak lari ketakutan. Setelah Mayumi mundurkan videonya itu, tampak ada gambar tengkorak manusia yang menurut Mayumi itu sangat aneh. Dan juga ada sosok wanita bergaun putih yang berdiri di belakang Kazuma yang panik hendak lari. Malam hari, Mayumi hendak pulang dari rumah sakit. Ketika di depan lift, ia merasakan ada seseorang yang melintas di belakangnya. Dan benar saja, ada ibu-ibu yang pernah menjadi pasiennya. Malam hari ia mengendap-endap masuk ke ruangan kerja Mayumi. Ia ternyata punya kunci cadangan, dan ia juga yang setiap hari mengganti bunga pada vas bunga yang ditaruh di ruangan Mayumi. Mayumi mengatakan terima kasih dan lain kali jangan masuk ke ruangan tanpa izin. Tiba-tiba gunting yang dibawa ibu itu jatuh. Mayumi ketakutan, seakan-akan ibu itu hendak menusuknya dengan sebuah gunting yang ia pegang. Ibu itu pun sangat kecewa. Kenapa kau begini? Padahal aku sudah baik padamu. Mungkin memang pada akhirnya karena depresinya kumat, ibu ini hendak menusuk Mayumi dengan sebuah gunting. Tapi perhatiannya teralihkan karena gadis kecil muncul dengan raut wajah menyeringai seram. Ibu itu langsung lemas ketakutan duduk menyandar pada tembok. Gadis kecil kemudian pingsan dan Mayumi mendekatinya. Dalam perasaan ketakutan, ibu itu melihat TV di ujung ruangan menyala dengan sendirinya. Dan pada layar TV diperlihatkan sosok wanita bergaun putih keluar dari dalam sumur. Kemudian sosok itu keluar dari dalam TV merayap mendekati ibu itu. Dan ketika sudah dekat, ibu itu berkata, "Sodako." Mayumi yang menyaksikan kengerian itu membuang pandang. Dengan sekuat tenaga ia menggendong gadis kecil pergi, namun tangannya ditahan oleh sosok Sodako. Esoknya Mayumi bermimpi ia diperlihatkan peristiwa yang menimpa gadis kecil yang dikurung dalam sebuah lemari. Namun ketika bangun ternyata bekas cengkraman Sodako membekas pada lengannya. Mayumi kemudian mendatangi ibu-ibu yang semalam ia temui. Mayumi mencari tahu tentang Sodako. Ibu itu menjelaskan, dahulu ada sebuah keluarga yang paham akan hal-hal mistis. Keluarga itu memiliki putri bernama Sodako. Namun putrinya memiliki kekuatan yang hanya dengan mengendalikan pikirannya saja bisa membuat orang bunuh diri. Karena takut akan kekuatan itu, akhirnya ayahnya membunuh Sodako dengan cara membuangnya ke dalam sumur. Dan ibu itu mengatakan bahwa jeritan seorang anak yang terluka oleh orang tuanya akan mengundang kehadiran sosok Sodako. Mayumi kembali mengulik video Kazuma. Ia mendapatkan petunjuk baru. Kazuma berada di sebuah goa. Kazuma terkurung di dalamnya. Malam itu juga menjadi malam terakhir bagi ibu-ibu itu. Ia diseret oleh sosok Sodako dan ditemukan terbujur kaku di bawah ranjang.
Mayumi semakin mengkhawatirkan Kazuma. Ia ditemani rekan Kazuma mendatangi goa yang sekilas ia lihat pada video semalam. Setelah sampai lokasi, rupanya tempat itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dimasuki orang asing. Dan tiba-tiba ada sosok ibu-ibu, mungkin juru kunci atau warga sekitar. Ia memberi perintah kepada Mayumi untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Nanti malam adalah malam purnama dan air laut akan pasang. Otomatis kalau Kazuma tidak segera diselamatkan, ia akan tewas malam ini, pikir Mayumi. Malam harinya Mayumi awalnya ingin pergi sendiri ke tempat itu, tapi rekan Kazuma melihatnya pergi dan ia bertanggung jawab atas keselamatan Kazuma. Setelah sampai, pintu gua itu ternyata sudah tertutup gundukan batu. Hanya ada celah sempit di atas. Mayumi tiba-tiba diseret masuk lewat celah tersebut. Tempat itu benar-benar seperti tempat yang sekilas muncul pada video Kazuma. Mayumi menemukan Kazuma di sana, namun Kazuma sangat depresi, ketakutan. Mayumi kemudian diperlihatkan seorang ibu yang dengan keterpaksaan meninggalkan bayinya di tempat itu. Dan ibu itu mengatakan bahwa anaknya adalah Sotako. Pada tengah-tengah gua itu ada sumur. Di atasnya terdapat lubang yang apabila bulan purnama, maka ketika bulan purnama tepat di atasnya akan ada tumbal manusia yang hilang harapan akan mati di situ hari itu juga. Mayumi melihat gadis kecil akan segera tenggelam masuk ke dalam sumur itu. Bersamaan dengan itu, raga gadis kecil di rumah sakit ternyata sedang dalam masa kritis. Mayumi lantas berlari untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Mayumi mengatakan, walaupun kamu tidak punya orang tua, jangan putus asa. Ada aku di sini. Gadis kecil itu kemudian menitikkan air mata. Gadis kecil itu pun berhasil melewati masa kritisnya dan tersadar. Namun ketika bulan purnama sudah tepat di atas sumur, sosok Sodako datang menyerang Mayumi. Kazuma berlari menghalangi Sotako dan akhirnya Kazuma lah yang ditarik oleh Sotako masuk ke dalam sumur, dan tentunya Mayumi sangat berusaha untuk menarik Kazuma, namun usahanya sia-sia saja. Akhir cerita yang sedih ditampilkan. Mayumi mengalami depresi berat, merasa ketakutan. Gadis kecil yang telah sembuh hendak pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Mayumi yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah gadis kecil itu pergi dari ruangan, Mayumi diteror bayangan Sotako dan datang menerkam Mayumi. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Jepang yang berjudul Sotako. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.